one of the important things yang kalian juga harus understand adalah, guys, kalau ngomongin karir, owner-nya itu kalian sendiri. Halo Kak Tris. Hai Piska. Halo Kak. Terima kasih udah menyempatkan waktu buat aku. Maaf ganggu. Apalagi ganggu di weekend. Gambar aku jelas nggak? Atau jelas. Cahaya kurang? Udah cukup jelas. Oke. Kak Tris, maaf, harusnya ada rekan aku satu lagi, tapi dia berhalangan hadir. Jadi hari ini aku aja. Jadi berdua aja. Boleh. Ya Kak Tris, makasih banyak udah menyempatkan waktunya buat aku dan teman-teman Indemi, khususnya aku ganggu di weekend, di hari Sabtunya. Nggak apa-apa. Ya, Kak Tris lagi sibuk apa nih sekarang? Kalau aku kebetulan baru balik lagi kerja ke corporate gitu ya. Oke. Itu gitu. Emang Kak Tris sebelumnya sempat off dari corporate? Oke, ini mungkin aku sekalian kenalan aja kali gitu. Iya, karena kalau aku aku kan udah sedikit banyak cari tahu tentang Kak Tris. Ternyata Kak Tris. There you go, silahkan gitu ya. Jadi, silahkan jelasin kamu, nanti aku tambahin kalau ada yang kurang. Jadi Kak Tris ini seseorang yang sudah punya banyak pengalaman khususnya di bidang human resource, human capital. Kak Tris juga seorang lulusan UI ya Kak, UI Psikologi. Betul. Masternya di psikologi juga ya? Iya. Betul. Mungkin Kak Tris juga bisa menambahkan biar lebih mantap nih. Oh, oke. Oke, jadi bener nih yang kayak Fiska ngomongin tadi. Jadi sebenarnya aku itu psikolog gitu ya, karena S2-nya itu profesi psikologi industri dan organisasi, tapi berprofesinya sebagai HR akhirnya, masuk ke korporasi gitu. Awal mulanya memang aku di konsultan dulu, headhunter company gitu ya, for about a year. Jadi sebelum aku, abis itu baru ngambil S2, dan aku agak lama gabung di Danone gitu, kalau kamu tahu Danone ya, aku lihat. FMCG company gitu kan, produk-produknya banyak lah, pasti kamu juga konsumsi gitu kan, salah satunya air minum Aqua gitu ya. Nah, dari situ aku almost 7 tahun ada di Danone. Nah, setelah di Danone itu aku juga pindah, lanjut lagi ke Shopee gitu ya. Jadi industri beda lagi nih. Jumping Shopee gitu ya, e-commerce, startup juga, dan setelah dari Shopee memang aku decided untuk stop dulu deh gitu. Aku mau stop dulu, aku mau istirahat dulu, mau coba ngerintis usaha gitu ya. Jadi ada beberapa usaha yang sampai sekarang alhamdulillah masih tetap jalan gitu. Tapi memang akhirnya memutuskan untuk kayaknya udah deh, ini waktunya untuk balik lagi nih ke korporasi gitu. Jadi sekarang aku masuk lagi ke industri yang berbeda lagi, yaitu di insurance. Gitu, aku di Prudential sekarang. Iya. Jadi tetap ya sama lah kayak berhadapan dengan banyak orang, bertemu dengan banyak orang. Oh, jelas. Jadi kalau journey-nya di HR sendiri gitu ya, awal mulanya mungkin buat teman-teman yang belum tahu HR sendiri gitu ya, kadang-kadang HR itu kan dilihatnya kayak, oh yang gaji ya gitu. Yang sama yang gaji aja gitu ya, bener ya? Betul. Padahal kerjaan HR tuh banyak banget gitu, end to end gitu ya kalau bisa dibilang. Jadi, kerjaan HR mulai dari ini gitu ya, mulai dari kita bikin advertising supaya orang tertarik buat masuk, kita nyebutnya employer branding gitu ya, dengan branding kita keluar, sampai nanti orangnya pensiun di perusahaannya, itu kita yang ngurusin HR. Oh, itu banyak banget. Aku juga sebenarnya pernah intern di HR dari yang medical check up, terus kartu asuransi, terus benefit. Ya orang tetap datangnya kalau masalah, kok gaji telat. Itu dia. Kalau kelebihan transfer nggak ngomong ya, tapi kalau telat kurang tuh pasti ngomong. Pasti langsung ada cuap sana sini nih. Itu dia. Nih, gitu. Bener.
yang paling melekat di HR ya gaji sama benefit. Itu dia. Nah, kalau aku tuh yang terakhir, untuk saat ini aku sebagai HR business partner gitu. Nah, buat teman-teman, mungkin kayak masih apa tuh Kak, HR business partner gitu ya. Jadi HR business partner tuh aku nggambarinnya tuh kayak gini, Ves. Kamu tahu kan waktu zaman sekolah dulu tuh ada guru BP? Iya, tahu. Nah, ibaratnya nih HR business partner itu adalah guru BP-nya tapi di kantor. Oh, oke. Jadi, si HRBP ini itu di tengah-tengah posisinya. Dia tuh mediator antara tim HR gitu ya, sama teman-teman yang ada di company gitu. Jadi misalnya nih kayak aku sekarang aku ngurusin teman-teman di operations. Jadi apa kebutuhannya teman-teman di operations itu nanti aku yang ngomong ke tim HR. Guys, ternyata nih teman-teman di operations butuh training nih. Misalnya gitu. Lu punya program apa? Yang bisa support teman-teman di operations, misalnya gitu. Atau kayak misalnya tadi kayak gaji gitu ya, atau kenaikan gaji misalnya gitu. Tiap bulan. Kok ada payroll yang telat nih? Kenapa? Gitu. Gitu ya. Kok ada klaim yang nggak dibayar nih? Kenapa nih? Gitu. Salahnya di mana? Nah, itu dibantuin sama HRBP. Jadi mulai dari bisnis prosesnya sampai kalau ada yang curhat gitu ya, itu datangnya ke HR. Tapi ternyata nggak semua perusahaan punya HRBP ini ya Kak. Maksud jarang banget. Biasanya dari divisi yang ngomong aja langsung ke HR gitu. Betul. Karena memang nggak semua perusahaan itu secara organisasi itu udah mature ya, gitu. Jadi, nah positioning HR-nya sendiri pun juga tergantung gitu dari organisasinya sendiri gitu kan. Apakah memang dia sudah membutuhkan organisasi yang HR yang cukup mature atau memang masih di ranah administratif lah kalau aku bisa bilang. Oh ya, gitu. I see. Ya cuma untuk surat-surat dokumen segala macam gitu ya. Betul. Ya, nih tadi kan Katris sudah cerita kalau misalnya Katris udah mencoba dan punya pengalaman di banyak industri beda-beda kan dari Danone pas pindah ke Shopee aja pasti perusahaannya jauh beda. Nah, apalagi insight-nya kayak perusahaan seperti Shopee dan banyak e-commerce itu yang anak muda nih isinya. Most of the millennials usia 20 sampai 35 gitu kan. Nah, dengan seorang Kak Tris yang udah punya banyak pengalaman, udah punya banyak ilmu, aku mau tahu nih, dan mungkin ini khususnya juga bisa jadi ilmu tambahan buat teman-teman milenial di dunia kerja saat ini, terlepas dari pandemi ya Kak, bayangin situasi just fine and normal gitu. Normal gitu ya? Iya, bagaimana sebuah perusahaan itu memandang kalangan milenial saat ini? Oke. Nah, aku juga millennials loh ya, tapi Iya. aku senior millennials. Ya, aku millennials. Tapi yang udah senior. Iya, kalau milenial kan di perusahaan jadi paling baik gitu. Iya, the baby gitu ya, di company sekarang gitu. Sebenarnya gini, nah millennials in some ways memang perusahaan itu udah dari beberapa tahun lalu banyak ya, terutama perusahaan-perusahaan besar itu sudah mulai melirik millennials gitu. Kenapa? Karena as we know gitu, ini based on research juga, tahun 2030 70%-nya organisasi akan diisi sama millennials. Jadi apa nih yang harus dilakukan? Persiapannya apa nih gitu ya? Organisasi harus ngelakuin apa nih supaya environment-nya, culture-nya itu ready. Gitu, dengan keberadaan millennials ini. Beberapa tahun lagi, 5 tahun lagi, ini udah akan semakin banyak millennials yang menduduki posisi-posisi yang lebih tinggi, gitu kan? Either itu managers atau di level directors. Nah, apa nih yang perlu disiapin, gitu ya? Tapi kembali lagi, kalau bicara mengenai pandangan mereka terhadap millennials, kalau aku bisa bilang ya, it's 50-50. Gitu. Gimana tuh Kak? 50 positif, mungkin bukan 50 negatif ya, tapi lebih kayak ini sebenarnya area yang kadang suka bikin gemesin gitu. Yang masih bisa concerning lah gitu ya. Jadi kalau positifnya kalian tuh full of ideas gitu ya. Kerja juga cepet banget, fast learner. Aku bisa ngerasain itulah, terutama pada saat aku join di Shopee gitu ya. You guys tuh like apa ya, kayak blank page gitu, yang mau belajar
Jadi tuh kalau kita kasih tauin, itu memang sebenarnya gini ya, kalau kalian open, itu belajarnya bisa cepet banget. Gitu. Oke. Gitu ya. Itu yang sebenarnya aku tuh seneng gitu ya. Dan plus ya, di tengah era sekarang ini, kalian tuh udah lebih digital savvy dibandingkan generasi-generasi yang lebih senior gitu ya. So, this is a very huge advantage gitu buat kalian millennials untuk keep up dengan perubahan-perubahan yang terjadi sekarang ini gitu. Kalau menurut aku itu ya, apa namanya, yang aku rasain sih so far tuh seperti itu. Walaupun, nah tadi nih karya concernnya juga ada gitu ya. Kadang-kadang yang hal-hal yang gemesin adalah kalian itu karena pengennya serba cepat, jadi kadang-kadang tuh suka lupa menikmati proses learning-nya. I see. Jadi kadang-kadang gini, kok gue gini-gini aja sih karirnya? Kok banyak banget. Gue, iya kan? Iya, teman-teman circleku banyak banget. Tuh, ya kan? Kok bos gue nggak ngajak ngobrol gue sih soal karir? Bener nggak, Fis? Kamu ngerasain? Dicari jenjang karir. Iya, di sini kayaknya udah nggak ada deh. Gue udah nggak bisa naik lagi, mentok nih. Pindah deh biar naik gitu. Exactly. Selalu kayak gitu kan. Iya. Apa namanya, selalu yang dikomplainin tuh gitu, always whining gitu. Dan seakan-akan kalian itu udah paling tahu gitu. Know it all. Gitu. Padahal confidence. ya. Confidence is one thing ya. Tapi apakah yang kamu pedekan itu benar adanya atau enggak? That's the question. Bener kan? Iya, betul. Traits. Jadi jangan fall apart dengan situasi yang kayak gitu. Iya, salah satu traits millennial selain overconfidence, they think they have this capability to get something better than what they already have right now gitu. Exactly. Iya, itu. I think that's the main loophole sih yang you guys need to work on gitu ya, if you want to grow even further in our organization sih. Kalau menurut aku kayak gitu. Dan ini menjadi sebuah fenomena yang marak juga ya Kak. Kita udah sempat ngobrol. Fenomena job hopping. Di mana banyak banget milenial yang suka pindah satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dari satu perusahaan ke perusahaan lain kurang dari 2-3 tahun. Nah, menurut Kak Tris, faktor besar yang dimiliki milenial sampai mereka having an intention untuk job hop itu apa? Maksudnya kayaknya kalau gaji enggak begitu ya. Jadi sebenarnya apa gitu? Oke. Atau nah, gaji ini, iya. Sebenarnya gini ya, ada beberapa fakta menarik juga sih untuk millennials yang sekarang ini gitu ya. Mereka itu seems lebih tertarik untuk menjadi entrepreneur gitu. Ada sebagian ya kan, ada sebagian gitu ya, bunch of millennials yang mungkin akan lebih proud juga untuk menjadi entrepreneur gitu, mendapatkan title sebagai founder, co-founder gitu ya. Gue jalanin bisnis ini sama teman gue gitu. Itu yang kayaknya menjadi salah satu hal yang pull factor ya kalau aku bilang gitu. It's a good thing, menurut aku it's a good thing gitu. Tapi kalau balik lagi, kalau ketika nanti kalian masuk ke sebuah organisasi, sebenarnya entrepreneurial skill itu juga penting. Karena tadi ya, balik lagi nih, kalau ngomongin kondisi yang whining tadi gitu, yang selalu complain, one of the important things yang kalian juga harus understand adalah, guys, kalau ngomongin karir, ownernya itu kalian sendiri. Betul. So, you're owning your own career. You cannot blame on your boss. You cannot blame on your company gitu ya. Remember one thing, your boss is not a salmon. Jadi nggak bisa ngebaca pikiran kalian gitu. Bukan dukun. Iya. Kalau nggak ngomong, gimana bisa tahu? Exactly gitu kan. Kalau nggak ngomong, gimana cara taunya? Gimana cara kita identifikasinya gitu. Bos, atasan pasti punya yang namanya gambaran terhadap anak buah gitu ya. Oh ini anak strong point-nya di sini gitu, area for development-nya di sini.
Tapi remember one thing, ada yang namanya aspirasi. Betul. This is important, gitu ya. Aspirasi itu akan ngedrive seseorang, apakah dia nanti bisa go further di satu posisi ini, atau dia harus di-develop dengan cara yang berbeda. Dan yang poin Gitu. kedua itu yang nggak mudah diterima oleh banyak milenial. Exactly. Nah, kalau aku lihat juga satu lagi sih, tadi ini ya, tadi itu fakta yang menarik itu satu, being entrepreneur gitu. Yang kedua, ini speaking of, ya mungkin kalau aku ngeliatnya yang positive points-nya adalah dari job hopping ya, selain kalau ngomongin ini memang udah trennya sih, gitu ya, bahwa to keep an employee to stay at the company for more than 3 years, it's a challenge for organizations or even HR. Gitu. Bahkan itu di perusahaan apapun gitu, Kak? Ya memang kondisinya itu depends ya. Industrinya tuh juga berpengaruh gitu. Ada yang memang aging organization gitu ya. Ibaratnya di dalamnya memang yang sudah senior banget gitu ya. Iya, betul. Nah, kadang-kadang millennials juga nggak cocok tuh kerja sama yang kayak begitu. Ya kan? Nggak Satu, nyambung birokrasi. Exactly. Komunikasinya suka nggak nyambung. Birokrasi. Pace-nya nggak cepet gitu. Jadi teman-teman millennials juga ngerasa kayak, kok gue gini-gini aja sih gitu. Ya kan, yang gue tuh butuhnya lari 100 km loh. Kenapa ini tiba-tiba organisasi cuma 50 kilo gitu kan? Itu kan ngerasanya berat banget gitu ya. Nah, terus ini juga fakta yang menarik yang aku lihat ya dari keberadaan startup atau e-commerce yang sekarang ini ada gitu. Ada beberapa dari mereka yang murah banget ngasih title. Kayak gimana tuh, Kak? Jadi contohnya nih, kayak misalnya, wah title-nya udah AVP, VP, or whatever it is lah, you name it gitu ya, yang sounds fascinating gitu. Tapi sebenarnya in terms of scope atau the real jobnya gitu ya, is not that fascinating or is not that high sebenarnya compared to the market. You know, it's just for the sake of getting attention from the millennials to join. In some ways ya, ada juga memang beberapa yang seperti itu. Jadi saran aku nih buat teman-teman millennials ya, instead of your chasing for those titles, lebih baik kalian itu gaining competencies, gitu. Shaping your own skill set. At the end, money will come to you. Benar. Sekarang gini Davis, aku tanya sama kamu ya. Apa? Dua hal nih. Kamu dikasih VP, tapi ternyata skill set kamu masih di level SPV, or kamu SSPV, tapi sebenarnya kamu udah punya skill set lebih dari SPV. Nilai jual kamu kira-kira lebih gedean yang mana? Yang poin kedua dong. Kan? Jadi makanya jangan ketrap di situ. Kalau menurut aku, karena gini, ya again ya, pasti ada juga yang ngomong gini, Kak, tapi kan when you're VP, then gajinya pasti lebih gede dari yang SPV. Kemungkinan besar iya. Kemungkinan besar nih ya, iya. But it depends on the organization sizes, pasti dong. Karena VP di perusahaan besar sama VP yang middle or even a smaller size of business itu akan beda. Beda banget. Gitu ya. Jadi jangan ketrap nih teman-teman gitu ya. Ada yang kayak, oh gue VP, tapi sebenarnya perusahaannya itu kecil. Makanya kadang-kadang harus bisa compare apple to apple. Betul. Masalah gitu. yang di-handle-nya juga ternyata tidak sebesar itu di perusahaan yang lebih gede gitu. Betul. Ada beberapa orang yang kayak gini, ya udah nggak apa-apa, gue pindah ke perusahaan yang lebih kecil, supaya apa? Supaya gue secara title itu gue naik untuk nilai jual kan. Kayak misalnya dia udah di senior manager gitu, dia nggak mungkin nih, atau misalnya dia di manager, dia nggak mungkin langsung naik ke director level gitu. Untuk kompetensinya dia sudah mumpuni sebagai director di perusahaan yang lebih kecil. Itu cara. Right? Iya kan, you got my point ya. Iya, tapi caranya jadinya kelihatan nggak cantik ya. Tapi itu ada beberapa orang kayak gitu. It's okay. It's part of development anyway.
Yang maksud aku lebih point out tadi lebih kayak jangan sampai you just apa ya namanya chasing for the great names of the title, tapi sebenarnya kamu lupa untuk ngasah diri kamu sendiri. Betul. Jadi cara dapat Gitu. title-nya itu bukan dari meningkatkan kompetensi diri, bukan dari pengalaman, bukan dari ilmu, tapi mencari jalur lebih cepat. Betul. Nah itu sih, itu yang aku agak sayangin sih. Jadi kadang-kadang ya karena aku juga lama di acquisitions ya, di rekrutmen gitu. Ya. Jadi kan suka ngeliat gitu ya. Ada beberapa orang ya ampun emang sih gajinya udah gede, tapi aduh kompetensinya belum di situ gitu. Akan sayang gitu. Karena at the end itu akan mati sendiri. Dia akan sulit tuh untuk berkembang karena dia mau keluar, perusahaan nggak bisa bayar dia lebih besar untuk sesuatu hal yang dia belum nyampe kompetensinya. I see, betul. Jadi perusahaan juga ya apalagi yang mau dikasih karena dia belum bisa ngasih sesuatu yang lebih buat perusahaan. Exactly, gitu kan. Kan jadinya sayang kan, jadi nggak bisa kemana-mana anyway, gitu. Nah itu dia sih yang kalau aku bilang, fenomenanya betul. Job hopping itu memang udah kerasa banget gitu ya, apalagi di beberapa organisasi yang sangat dynamic, itu pasti sih. Less than 3 years, itu aku udah ngeliatin banget ya udahlah ini tuh emang udah jadi cycle-nya gitu kan. Cuma memang PR-nya di tim HR dan juga di manajemen sendiri gimana nih caranya untuk bikin retention plan atau misalnya untuk talent succession gitu ya supaya once ini bedol desa misalnya gitu ya ketika memang udah ada di peak season-nya kita udah bisa nih ada strategi khusus yang kita bisa tutup. Gitu sih. Nah, tapi maksudnya untuk sebuah perusahaan, apakah ini menjadi sesuatu yang males nge-hire milenial gitu? Gitu nggak sih, Kak? Enggak sih, kalau aku lihat gini ya. Kenapa kamu punya pemikiran kayak gitu? Itu mungkin pertanyaan yang pertama kali dulu kali ya. Kayak misalnya bolak-balik turnover, ganti keluar masuk karyawan, isn't it process and money juga buat perusahaan gitu? Oh, kalau itu pasti akan ada resiko lah ya, kita bilangnya resiko, analisa resiko. Tapi kan balik lagi, we stick to the profile that we need. Jadi ini bukan permasalahan it's millennials or non-millennials, tapi lebih ke arah profile seperti apa yang dicari. Fitness to the culture, fitness to the job gitu kan, fitness to the compensation package. Itu kan hal yang harus dilihat dong. Jadi nggak yang melulu kayak we just looking for these millennials populations, nggak juga gitu. It depends gitu. Jadi nggak melulu kita ngomongin millennials gitu. Walaupun betul secara secara data millennials itu yang lebih job hopping dibandingkan untuk generasi yang lebih senior. Tapi tidak menutup kemungkinan generasi yang senior pun ada yang job hopping. Gitu. Kayak karena memang by data kayaknya milenial yang lebih di atas untuk melakukan job hopping, traits-nya cukup banyak, kayak misalnya mereka cari pengalaman, nggak tahu apakah di perusahaan tersebut tidak mendapatkan pengalaman atau mereka yang tidak mengambil poin ilmu gitu kan. Harusnya satu sih yang aku juga lihat nih, ini kalau ini general ya, general dulu nih aku mau nariknya. One of the biggest reason why people resign from company itu karena biasanya adalah leadership issue. Betul. Ini leadership issue. Kayak gini. Exactly, gitu ya. Tapi biasanya mereka akan mengcover itu dengan macam-macam. Contoh, gue mau studi lagi S2 misalnya gitu, atau gue dapat opportunity yang lebih bagus, gue dapat gaji lebih gede di sana, skupnya bla 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 bla. Tapi sebenarnya case-nya itu ya dari pengalaman aku pribadi itu jauh lebih banyak persentase aslinya itu karena bermasalah dengan atasannya. Gitu. Specific for millennials nih ya, kalau specific for millennials, the interesting part adalah somehow kalian itu membahasakannya dengan gini, aduh leader gue tuh nggak inspirational.
Aku baru dengar. gak aspiratif gitu ya. Gue nggak bisa belajar nih gitu. Gue nggak Aduh, dibiarin kayaknya gue berkembang, nggak ya. dikasih Nah, kesempatan. yes, gitu. Ini one of the ini juga ya. Jadi banyak juga yang kita lakukan di HR, gimana nih caranya kita ngedevelop karyawan-karyawan di dalam kita supaya mereka bisa jadi mentor atau coach yang aspirational nih buat teman-teman millennials gitu ya. Misalnya gimana caranya mereka bisa achieve satu posisi tertentu gitu ya, dengan berdarah-darahnya dan segala macamnya, tapi kelihatan gitu nyata. Oh iya benar, ada nih progresnya, ada nih hasilnya gitu. Oh jalannya tuh dikasih tahu gitu. Tak 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 gitu. Jadi itu yang sebenarnya juga mungkin menjadi salah satu alasan akhirnya mereka job hopping. Aku udah ngeliat di beberapa kondisi gitu ya. Ada nih misalnya millennials yang, dan this is the fact. Ini kenyataan. Ada yang pindah dari FMCG terus dia ditawarin ke startup. Gitu ya. And then ketika dia udah udah interview gitu kan segala macam, and then dia akhirnya menolak. Dia menolak untuk mengambil di startup itu. One of the reason adalah tadi, kayaknya gue nggak bisa dapet coach atau mentor yang bisa ngasah gue deh Mbak, gitu. Tidak lebih Kalau bagus dari misalnya yang gue dia masuk punya sekarang. yes, gitu. Jadi itu adalah salah satu main point untuk kamu dan untuk teman-teman yang memang fresh G. It's really important to have the right mentor and coach, gitu. Karena mereka itu akan ngebantu kalian untuk nge-shape kalian punya berlian yang belum diasah gitu. Because I do believe you guys have the right processor inside. Tapi kalau environment-nya, which is environment tuh kayak lingkungan kerjanya, bosnya tidak memberikan opportunity yang tadi kayak kamu bilang, gitu ya. Kamu nggak dikasih ruang untuk salah dan berkembang. Nggak dikasih kepercayaan lebih gitu ya, untuk mengerjakan project-project. Believe me, you will go nowhere. Tapi kan You juga will go ada nowhere. orang yang memang nggak mau gitu Kak. Ya udah nggak apa-apa, nggak dapat kerja lebih biasanya. Seperti yang tadi salah satu trait milenial, pengen cepat, tapi juga tidak bisa kita tutupin. Ada juga orang yang pengen cepet dan nggak mau susah gitu. Nggak mau capek. Oke. Benar. Ya kalau bisa nggak capek, kenapa harus capek gitu ya? Iya. Oke. Ya kalau aku sih gini ya, mungkin masukannya gini. Kalau misalnya memang ternyata kalian profilnya seperti itu, aku nggak bisa nyalain juga. But you guys have to be aware. Ada yang namanya survival of the fittest. Iya, dia bisa dikalahkan dengan orang yang jauh lebih di atas dia. Ya. Yang bertahan, ibaratnya gini, itu nanti akan kelihatan sendiri siapa yang akan bertahan. Apalagi kalian udah tahu belum? Kamu udah tahu belum dengan VUCA, industri 4.0 VUCA yang volatile, uncertainty gitu ya. Ini kan eranya udah kayak begini nih sekarang. Udah kamu nggak bisa nebak gitu perubahannya seperti apa. Dan mau ke arah mana gitu. Demand pasar yang sudah sangat dynamic gitu kan. Kalau kamu nggak mempersiapkan diri, cuma gitu-gitu aja, ya silahkan nanti akan ada resikonya juga, gitu kan? Lama-lama termakan zaman sendiri. Iya, dan ini nggak cuma buat kalian millennials loh, gitu, bahwa untuk yang baby boomers pun, gitu kan. Nah, this is the interesting fact ya, bahwa mereka pun juga akhirnya dipaksa untuk, ayo beradaptasi dengan yang baru. Bener banget. Kayak perusahaan papaku, yang tadinya nggak pernah meeting Zoom online, ya mau nggak mau. Exactly. Gimana nih Zoom? Pandemi Kok nggak bisa? Iya, benar banget. Nah, pandemi itu tuh nge-push loh. Jadi kayak force digitalization kalau menurut aku. Jadi itu kayak perusahaan-perusahaan yang memang sih beberapa tahun sebelum ini kan digital accelerations tuh udah gaungnya udah kenceng banget kan gitu. Tapi dengan adanya pandemi, semua industri, organisasi, itu tuh kayak udah larinya tuh udah bukan ini lagi lah. Itu benar-benar sprint gitu kan, supaya kita benar-benar bisa adapt dengan yang baru. Jadi, again ya, it's not speaking only for millennials, tapi juga the rest of generations gitu loh. Gimana kita memang benar-benar di-push untuk bisa
melek nih dengan situasi yang sekarang, terutama di era digital, Iya. gitu kan. Jangankan perusahaan ya Kak, kayak orang tua harus belajar nih, anaknya harus Zoom sekolah. Exactly. Banget. Itu kayak banyak yang kayak, ya even nggak usah gitu deh, mamaku gitu ya, yang ibaratnya udah sepuh gitu kan, ngaji yang biasanya ke masjid sekarang harus pakai handphone. Dikit-dikit manggil gitu kan, kok nih nggak ada suaranya gitu. Pengajian online. Pengajian online gitu kan, nah, apalagi di kantor gitu kan. Iya. Nah, aku aja yang kemarin waktu aku kena lah, maksudnya gini, ngerasain gitu ya, transisi prosesnya before pandemic sama during pandemic gitu. Waktu di Shopee itu aku juga handle operation team kan, dan operation teamnya tuh gede banget gitu, ribuan orang kan. You can imagine teman-teman yang biasanya di kantor pakai PC, and then we need to build the infrastructure untuk pakai laptop. Dan karakteristik tempat tinggal itu kan berpengaruh ya. Iya. Apakah dia di kosan, apakah dia di rumah, dia di Jakarta atau di pinggir kota ya kan, capacity dari internetnya, noise gitu kan, you know, those kinds of thing tuh belajar lagi gitu loh. Tim HR-nya pun juga belajar lagi gitu kan, gila nih apa nih yang perlu dan segala macamnya gitu kan. Terus kayak misalnya culture-nya gitu kan, ngomongin digital culture kayak gini nih, kayak tadi misalnya permulaan gitu kan, Fis, cahayanya oke nggak? Suaranya oke nggak? Gitu kan. Kalau misalnya ada orang ngomong yang lain, misalnya di forum kita harus mute. Itu kan nggak semua orang ngerti gitu kan. Background-nya ada yang ganggu nggak dengan pemandangan mata orang yang ada di sana gitu kan. Kadang iya orangnya diem tapi background suara di belakangnya berisik, tapi dia nggak nyadar. Exactly. Nah, yang kayak gitu-gitu kan. Kadang-kadang itu kan bener-bener yang kita semua ngalamin gitu. Ya, belum lagi kayak misalnya ada yang punya anak gitu kan. Terus tiba-tiba pintu kamarnya dibuka, anaknya masuk, nangis dan segala macamnya. Atau ada Gojek dateng, ya kan? Apalagi karena semua orang tahu, oh kemungkinan orang ini di rumah bertamu, datang, yang tadinya hari kerja jadi nggak kerja. Exactly. Bahkan ya ini ya, makanya banyak banget lah perubahan-perubahan atau adaptasi yang dilakukan gitu ya. Bahkan juga banyak yang ngerasa jadinya overwhelmed kan gitu dengan kondisi pandemi ini. Karena apa? Jadi long hour kerjanya. Iya. Jadi back to back gitu. Karena orang ngerasa kayak ya udahlah lo di rumah ini, kita meeting tinggal close langsung semenit udah langsung bisa jump in ke meeting yang berikutnya gitu kan. Nah, itu yang juga sebenarnya perlu untuk untuk perusahaan-perusahaan sekarang tuh udah mulai lebih melek gitu soal well-being-nya karyawan. Nah, kalau misalnya dengan situasi pandemi gini, hal apa Kak yang penting untuk perusahaan provide despite misalnya kayak laptop atau misalnya gadget and tools yang lain untuk well-being employee, perusahaan itu bisa ngelakuin apa? Oke, jadi kan kalau ngomongin well-being tuh sebenarnya kan ya pilarsnya 3 lah ya yang gede. Fisik, non-fisik, which is mental, sama finansial gitu ya. Nah, ini kita ngomongin yang general aja ya, karena mungkin ada beberapa teman yang kayak merasakan. Exactly, kayak misalnya kayak finansial, ya Kak boro-boro ngomongin finansial, orang perusahaanku aja gajinya dipotong gitu kan, industrinya kena impact gitu kan. Ya teman-teman paham, oke. Jadi aku ngomongin ini yang general aja ya, gitu. Jadi aku nggak mau yang spesifik gitu ya. Sebelum netizen nyinyir nanti sama aku. Oke, nah kalau fisikal tadi kita udah ngebahas gitu ya, mulai dari yang infrastruktur dari sisi digitalnya, dan yang lain-lain. Tapi hal yang juga perlu untuk dibahas adalah vaksin, gitu. Nah sekarang ini tuh udah banyak banget perusahaan-perusahaan yang juga sudah jadi sponsors. Sponsors mean tuh kayak dia menyediakan vaksin tidak hanya buat karyawannya, tapi juga buat orang luar, gitu. Kayak perusahaan aku yang sekarang di Prudential juga melakukan hal itu gitu ya. Jadi itu untuk mensupport gitu ya, supaya herd immunity-nya itu bisa
cepet nih kita nih Mhm. gitu ke cover gitu. Itu salah satu program yang memang dilakukan juga lah ya di luar dari campaign-campaign yang banyak banget gitu ya Iya. tentang kayak protokol social distancing dan sebagainya, dan bahkan banyak juga perusahaan yang masih strict untuk tidak memperbolehkan karyawannya untuk bekerja di kantor Iya. gitu, karena kan memang masih yang ya ini kan juga sebenarnya kan situasinya belum aman banget ya, PPKM Mhm. masih level 3 gitu ya. Iya. Mhm. Even aku denger di berita aja Puncak udah dibuka dan udah rame banget gitu ya. Iya. Jadi Nanti masuk kantor, tutup lagi, masuk kantor, tutup lagi. nah itu dia gitu kan. Mhm. Jadi masih ngeri-ngeri sedep sebenarnya gitu kalau Iya. untuk keluar, apalagi sebulan lalu kan kayaknya sedih banget gitu ya untuk Mhm. ngeliat WhatsApp, Instagram isinya tuh berita duka semua, dan Iya, betul. ringnya tuh makin deket gitu. Jadi Iya. kayak semakin deket bahwa oh nih keluarga kita yang terkena gitu kan dampak Mhm. dan sebagainya. Mhm. Nah, aku rasa itu sih ya kalau ngomongin soal physical, jadi perusahaan tuh masih banyak juga yang strict untuk kayak enggak deh, atau bener-bener yang bertahap hanya boleh tim-tim tertentu yang memang mungkin harus kudu wajib ada di kantor gitu ya, nggak bisa memang di rumah, memang boleh datang ke kantor, tapi itu juga yang belum full gitu. Mhm. Jadi misalnya kayak 3 Ada hari, shift. 2 hari off dan sebagainya, yang kayak Mhm. gitu-gitu. Itu physical. Kalau ngomongin yang mental, Oh. ini juga udah mulai banyak. Jadi kayak satu, mereka udah mulai ngurusin community yang sifatnya healthiness gitu ya. Kayak Mhm. misalnya virtual olahraga Iya. bareng gitu ya. Atau bahkan kayak even nonton bareng, atau Mhm. misalnya kayak ngelukis bareng, yang hobi-hobi yang kayak begitu tuh bisa Mhm. dilakukan bareng-bareng gitu. Atau bahkan temenku ada nih di di salah satu startup juga gitu ya. Dia sampai bikin yang namanya bilangnya apa ya, traveling bareng gitu. Tapi traveling virtual bareng Wow. gitu. Jadi iya, itu kayak bener-bener yang nanti dia kayak hire third party gitu ya. Mhm. Third party-nya itu jadi kayak digital, dia hiking, nanti di checkpoint-checkpoint tertentu mereka ada games dan sebagainya. Itu kan Oh, benar-benar interaktif banget ya. iya. Dan hikingnya tuh live loh. Jadi benar-benar yang kayak bukan Sesuatu yang yang record ya. ya, sesuatu yang Itu nggak pernah dibayangkan untuk exactly melakukan gitu ya. travel virtual. Betul, sekantor gitu kan. Nah, Mhm. itu salah satu ide-ide yang luar biasa. Even dulu di Shopee bahkan sampai ada yang tim yang ngundang stand up comedian. Jadi Hiburan. ada jadi kan memang di beberapa perusahaan tuh biasanya akhirnya ngasih budget untuk kayak people time gitu ya. Mhm. Jadi untuk kayak um, off dari kerjaan, dan itu bener-bener full engagement gitu. Mhm. You can do whatever you want gitu kan, apakah misalnya ngirim makanan ke rumah masing-masing and then Mhm. sharing apa yang terjadi gitu kan harian. Mhm. Intinya tidak bekerja dan tidak ngomongin soal kerjaan gitu. Mhm. Supaya itu loosen your stress gitu ya, Mhm. and keep your sanity alive gitu Mhm. ibaratnya gitu kan. Di tengah back to back meeting, ya ini adalah forumnya gitu. Jadi Mhm. udah banyak tuh yang melakukan dan udah ngasih budget juga gitu ya, Iya. supaya teman-teman bisa melakukan mungkin hobinya bareng, bikin community kesehatan bareng dan Mhm. sebagainya gitu. Bahkan mungkin ada juga yang ngomongin flex band-nya gitu ya, benefit gitu Mhm. untuk bisa yang kayak ya udah deh untuk keeping mental gitu ya, misalnya kayak nggak usah ke kantor dan sebagainya, ya udah mulai dari hybrid working juga Mmm. gitu. Jadi kayak yang tadi kan boleh deh remote dan sebagainya, itu juga Iya. part of the keeping the well-being juga gitu. Iya. Mhm. Kalau bicara flexi benefit juga ada beberapa yang lebih kayak misalnya kalau misalnya nanti um, ibarat kata gini, klaim medical-nya itu nggak belum habis gitu ya, Mhm. masih ada sisa dan sebagainya, itu bisa di-convert ke sesuatu Mmm. yang lebih lebih pas gitu dengan kebutuhan yang terkait dengan kesehatan Mhm. atau dengan medical, misalnya yang kayak Oh, gitu. I see I Itu see. juga ada tuh flex band yang kayak gitu yang udah mulai dibuka lah sama Mhm. beberapa company Mhm. gitu. Nah, kalau dari sisi yang ketiga, finansial, Iya. udah jelas lah ya. Iya. Jadi satu
ya mohon maaf lahir batin nih Iya. teman-teman gitu ya, namanya situasi lagi kayak gini kan pasti Iya. banyak banget yang namanya pengusaha juga udah mulai nih yang kayak, aduh kita coba deh revamp organisasinya deh gitu ya, Mhm. kita lihat lagi back to the core dulu deh gitu ya, terapin lagi Efisiensi. organisasi, betul gitu ya, Mhm. efisiensi organisasi. Ya Mhm. memang dilalahnya sayangnya itu jadi mungkin banyak yang kena layoff dan sebagainya Mhm. gitu ya. Tapi mungkin itu salah satu solusi yang agak harsh gitu ya, yang Mhm. akhirnya juga untuk industri-industri tertentu ya, terutama kayak di tourism dan itu kan itu, wah itu hit luar biasa ya. Mhm. Jadi banyak banget teman-teman yang kontrak basis akhirnya nggak diperpanjang juga kontraknya. Jadi Iya. mereka just keeping the permanent one gitu. Mhm. Itu yang salah satu strateginya. Di Mhm. luar kayak misalnya ada juga yang penurunan gaji, bukan penurunan sih, tapi lebih kayak yaudah deh untuk beberapa bulan ke depan gajinya masih dipotong, tapi we still hiring you gitu. Mhm. Atau ada yang dirumahkan dulu, tapi nanti kalau if the business is going back to normal again, and then You we can can coming back. hire you. Betul. Yes, gitu. Jadi kayak banyak lah ya kalau ngomongin finansial, we all know lah bisnis itu Mhm. semua struggling, tapi memang perusahaan juga coba untuk tetap ngasih benefit-benefit yang memang seharusnya diberikan gitu kan, terutama untuk ada juga kok perusahaan-perusahaan yang memang misalnya nih kayak tadi gitu ya, karena kerja di rumah banyak tuh yang nanya kayak, "Listrik gimana? Kan itu jadi makin bengkak," Iya. gitu ya. Pengeluaran Oh tambahan. jahat ya sih. Listrik, wifi. Exactly, gitu kan. Itu kan kayak, aduh gimana tuh segala macam. Ada loh perusahaan yang akhirnya ngasih juga gitu, Mhm. kayak ya udah itu boleh di-reimburse, itu ada Mhm. juga yang kayak begitu, itu ada. Iya. Jadi it depends lah ya, aku nggak bisa ngomong, balik lagi ya, mohon maaf netizen yang terhormat, aku tidak bisa menggeneralisasi Iya. semuanya, Heeh. tapi ada juga perusahaan yang memang sudah sampai sejauh sana untuk membuat si financial well-being ini tuh juga tetap ada lah gitu. Mhm. Atau even sesimpel gini sih, Fis, Mhm. ketika Apa misalnya tuh, Kak? nanti kena COVID misalnya, Mhm. amit-amit gitu ya, atau misalnya dikatakan dia adalah ODP gitu dan Mhm. sebagainya, itu juga bisa di-cover gitu. Kadang-kadang kan ada yang insurance di awal-awal kan nggak bisa di-cover dan segala Iya, macam ya. betul. Nah ini tuh udah bisa di-cover gitu. Mhm. Jadi udah mulai lebih melek juga sih terhadap hal-hal yang Mhm. kayak gitu. Ini untuk seorang Katris yang di HR, berat Mhm. banget nggak sih, Kak, menghadapi ratusan nyawa nih ibaratnya dipegang? Aduh, kalau dibilang berat, aku bahasanya bukan berat kali ya, challenging Oke. ya. It's really challenging. It was really challenging moment gitu ya. I think bukan buat aku doang sebagai HR, Mhm. tapi for the rest of people Mhm. gitu, terutama karena gini, nggak ada yang pernah nyangka Mhm. akan ada satu case gitu ya, virus Iya, yang akhirnya jadi pandemi dan separah ini. berkepanjangan kayak gini. Iya, nggak jelas selesainya kapan. Nah, gitu kan. Dan di awal itu aku inget banget semua orang tuh kayak gini, masih punya positive mindset yang ini cuma buat 2 bulan, ini 3 bulan juga udah selesai lah, Oh, ya nggak? ada yang lebih gini, Kak, di Indonesia belum ada. Nah, itu. Di Indonesia belum ada, itu masih nggak Ya, masuk di oke Indonesia aja, gitu. right? Iya betul, Ya kan, even di awal aja pemerintah kita denial kan, denial banget. right? Nah, sampai tiba-tiba, loh, 3 bulan nggak selesai, 6 bulan nggak selesai, setahun nggak selesai, gitu kan. Itu kan jadi kayak, dan ini virus baru yang ibarat kata, Mhm. para peneliti aja tuh masih bingung ini gimana. Iya. Mulai dari dia spreading-nya, ya boro-boro gitu kan cure-nya. Mhm. Spread-nya aja mereka masih bingung ini airborne atau bukan. Mhm. Kalau sentuh itu kan gitu loh. Jadi kalau dibilang ini challenging Mhm. gitu ya. Ini challenging banget, iya gitu kan. Di tengah kita harus tahu nih virus harus kayak gimana, di treat-nya gitu kan di tengah, di lain pihak
balik lagi as HR aku juga ada nih segerombolan orang gitu yang harus aku pikirin gitu kan. Dan managing people itu lebih complicated dibanding managing mesin. Iya. Karena everyone have a different needs. Exactly. Need, opinion, thoughts, whatever deh gitu ya. Yang kadang-kadang kalau lagi gemesin itu bisa bikin sepaneng gitu ya. Iya. Kalau mesin kita gemes tinggal di off-in aja selesai urusan gitu kan. Lah ya kalau orang mau gimana Fis gitu. Kalau Katris nggak jaga-jaga mental juga bahaya nih. Exactly gitu. Nah makanya kemarin itu bahkan kita gitu ya yang udah benar-benar kencang bahwa hey guys, don't go to the office ya, just stay back at home because it's safer for you gitu loh. Even don't go anywhere, jangan keluar kota, jangan pulang kampung dulu, ibaratnya gitu loh. Tetap Karena we never know what will happen. Ada yang pulang kampung. Nah, ada aja gitu ya yang bikin gemes tiba-tiba loh kok udah di kampung gitu kan, atau diem-diem ke kantor. Ya kan, gimana coba nggak gemes gitu kan. Jadi nah itu ada yang kadang-kadang juga ya yang nantangin traveling sedikit itu loh. kok Atau gitu. di awal-awal bahkan nih ya yang gemesinnya nih gitu, Apa tuh, Kak? dia nggak ngomong sama atasannya, tapi kan di Instagram itu berbicara bukan? Iya. Jadi kadang-kadang kita ngeliat itu dari Instagram. Itu yang lucu. Sih, aduh bener-bener deh, kalian tuh ya, jadi tiba-tiba kayak, habis party nih sama temen-temennya. Iya. Wah, sorry. gawat. Ya, itu yang apa ya, yang lucunya dari orang pengguna sosial media, they have to post everything gitu. Exactly. Itu Kayak lucu. untuk kayak biar eksis kan. Kayak tapi again ya, nah itu sih yang kadang-kadang tuh being HR challenge-nya tuh di situ gitu loh. Kayak jadi guys, gemes sendiri ngeliat orang kayak mau bantu nih, tapi gitu. Dan atau nih yang kadang-kadang jadinya manja banget. Gimana tuh, Kak? Contoh ya. Contoh nih misalnya. Oke, kan kita kerja di rumah nih. Ya udah dong, company provide dong. Misalnya kayak makan siang yang tadi di kantor dikirim. Tuh. Gimana? Kos di kantor boleh ya dipinjam buat di rumah. Gitu. Pokoknya perintil-perintil tuh sampai minta diurusin gitu. Temanku juga yang ATK dong. Itu kadang-kadang tuh kayak Post-it, gue tuh nggak punya post-it ya, biasanya gue di kantor pakai post-it gitu. Please lah, di nature, hal-hal yang kayak gitu kan bisa dapat sendiri ya, bisa nyari sendiri gitu loh. Nggak setiap saat itu harus yang semua harus di-provide kantor gitu loh. Jadi kayak ya be nature aja gitu untuk bisa. Kalau memang itu esensial, yuk kita sama-sama duduk bareng kita obrolin deh gitu. Kayak misalnya Kak spek laptop gue itu nggak mumpuni nih buat kerjaan gue nih ternyata gitu kan. Atau misalnya Kak wifi gue nih gitu kan yang di-provide dari kantor ternyata memang nggak cukup nih kuotanya kalau untuk sebulan. Oke, let's discuss about it. Kita cari nih cara yang lain gitu kan. Tapi kalau ngomongin soal post-it gitu ya. Sesuatu yang masih bisa di-cover sendiri gitu. Exactly. Udah deh teman-teman gitu ya. Jadi kayak harusnya sih kalau sekarang ya udah setahun gitu kan. Ini kan cerita yang kemarin-kemarin ya itu benar-benar bikin sepaneng kayak guys please ya. Kita nggak cuma ngurusin soal perintilan-perintilan kayak gitu ya. Kita ngurusin hal-hal yang gede nih. Maksudnya kita ngejagain kalian supaya kalian itu bisa beneran kerja nyaman di rumah gitu untuk yang nggak terekspos ini gitu. Jadi please bantu kita juga untuk hal-hal yang kayak gitu udah coba deh take care dulu sendiri gitu ya. Kadang orang jadi less considerate sama hal-hal lain. Exactly. Nah itulah lucu-lucunya ya kemarin ngomongin soal during pandemic gitu ya, transisinya bener-bener weekend tuh nggak stop meeting gitu ya, just for the sake of memastikan
nih tim ini belum nih, ini apa pembagiannya Mm-mm. gimana gitu kan. Bahkan kan untuk distribusinya aja, itu kan kita harus mikir kan, orang nggak boleh berkerumun di kantor. Mm. Bentrok sama jadwal shiftingnya mereka. Iya. Tau-taunya ada yang udah di kampungnya yang kayak tadi. Ini gimana? Aduh, Yang di kampung nggak bisa balik ke sini. gitu loh. Jadi kan kadang-kadang jadinya momennya sama siapa? Sama atasan ya kan kayak, Iya. bener aja dong. Kalau kasih izin, gue nggak tahu tim gue udah di kampung, ya kayak gitu. Jadi lucu lah Fis gitu ya kalau misalnya udah balik lagi gitu yang inget-inget dulu tuh kayak lucu juga setahun lalu nih Iya. gitu. Tapi sekarang seenggaknya orang udah sadar this is real and this is serious gitu. Iya, betul. Itu udah penting lah. Nah, Kak Tris, kalau misalnya once the situation's getting normal, menurut Kak Tris, perusahaan itu kan ada yang bilang, ya ini banyak pengurangan, tapi once everything's getting normal, bisnis berjalan dengan lancar, mereka akan hire lebih banyak. Is it a promise or not? Oke. Aku bicara berdasarkan research ya. Iya, boleh. Oke. Ya. Lebih bagus. Jadi aku nggak based on assumption. Iya. Jadi McKinsey udah melakukan satu research gitu ya. Ya, we know exactly bahwa kehilangan kerja, job loss itu banyak banget gitu ya. Aku lupa angkanya berapa gitu ya. Tapi itu kena lah jutaan gitu ya yang udah loss. Tapi McKinsey survei, bukan survei, research itu mengatakan bahwa kita masih punya gitu ya harapan di 2030 gitu ya sebenarnya nih di 2030 bahwa akan ada new job creation dari hasil automation. Oke, gimana tuh Kak maksudnya? Nih, jadi ibaratnya gini, kan ini sekarang nih banyak job yang akhirnya karena ini kita ngomongin digitalisasi ya. Iya. Kan karena pandemi akhirnya ada digital acceleration, ada yang kerjaan-kerjaannya atau posisi-posisinya yang akhirnya hilang atau berubah ke arah digitalisation. Contoh, misalnya nih, customer services gitu ya. Yang tadinya mungkin hanya telepon, tapi sekarang itu udah berubah menjadi chatbot. Iya, betul. Nah, gitu ya. Jadi itu kan ada yang itu shifting tuh, berubah lagi kan. Yeah. Atau misalnya yang jadi live agent. Iya. Gitu, yang tadinya call tapi jadi live agent. Iya. Nah, itu kan secara kompetensi itu berubah. Ya. Sama-sama customer services. Nah, jadi during this pandemic, ini kalau ngomongin development, itu ada dua hal yang menarik nih. Kita ngomongin upskilling sama reskilling. Nah, ini kayak kata-kata yang lagi digaung-gaungkan banget. Oke, upskilling, reskilling. Bedanya apa sih gitu ya? Kalau reskilling, itu ibarat kata, kamu itu benar-benar training atau learning gitu ya. Skill baru ketika kamu benar-benar berubah job-nya. Oke. Ya. Yang tadinya nggak pernah megang digital sama sekali, kamu harus megang digital. Kamu belajar itu. Mau nggak mau. Berubah tuh ya. Jadi misalnya yang kayak tadinya kamu admin, kamu jadi CS tapi yang live agent misalnya gitu. Itu kan beda banget kan. Itu namanya reskilling, job baru. Gitu ya. Tapi kalau misalnya yang kayak tadi, CS, masih di CS, tapi kamu butuh akselerasi, kamu upskilling. Oke. Jadi, nah, kalau tadi balik lagi, McKinsey tadi udah bilang, nih tunnel of light nih, gitu ya, bahwa kita, dan itu gede angkanya, sekitar 24 million, 24 juta job new creation based on automation. Jadi sebenarnya, this is opportunity, ya. Jadi kalau kita ngelihatnya kayak, aduh, ini kehilangan kerjaan, tapi sebenarnya kita masih punya nih, ada opportunity yang gede banget. Pertanyaannya, kita mau nggak ke arah itu hal yang orang
cuma bilang kok gini-gini aja, tapi mereka nggak mau berubah, nggak mau ikut berkembang. Yes, gitu ya. Jadi ini udah ada research-nya dan aku udah baca gitu bahwa surprisingly nih ternyata memang ada nih 24 juta ditulisnya kurang lebih lah ya, kurang lebih 24 juta new job creation yang based on dari automation. Jadi kalau menurut aku balik lagi ya, ready atau enggak, mau atau enggak gitu ya, siap atau enggak kita dengan ini gitu ya. Kalau ngomongin siap atau enggak harusnya sih siap ya. Gitu ya. Mau nggak mau kita harus menyiapkan diri. Cuma kan kadang-kadang tadi ya balik lagi banyak yang nggak mau gitu. Nah, aku rasa di 10 tahun lah ya dari sekarang gitu ke depan kita harusnya udah mulai berbenah diri sih. Tidak cuma ngomongin PR-nya itu nggak hanya ada di industri gitu ya. Di orangnya Tapi sendiri. Satu di orangnya sendiri plus Indonesia as a negara gitu ya. As a country itu juga punya peran yang besar. Untuk apa? Untuk nge-build digital economy, digital ecosystem dulu deh. Betul. Nge-build digital ecosystem, gitu ya. Sebelum nantinya itu akan jadi digital economy. Ya, digital economy itu sekarang kita udah mulai jalan tuh, kan udah mulai banyak nih online shopping, gitu ya. Bahkan kan banyak lah ya, kayak misalnya entertainment aja udah mengarahnya ke online demand kan, on demand entertainment. Netflix konser itu kan online. Ya. Terus YouTube gitu kan segala macam. Nah, itu kan udah mulai shifting ke situ. Dan kamu mau tahu nggak berapa subscribernya Netflix di Q1 atau Q2 2020? Berapa tuh, Kak? 16 juta. New subscribernya Netflix gitu yang ya. punya Netflix nggak pernah membayangkan akan menjadi sebesar ini gitu ya. Dari yang tadinya dia cuma ya di pojok nih masih ada bioskop besar, sekarang bioskop udah mati. Semua kan Nah, itu dia. online streaming semua. Itu dia makanya kan, jadi kayak banyak banget gitu kan opportunity yang sebenarnya tuh muncul gitu loh. Kalau kita mau lihat loophole-nya atau downside-nya sih ya bisa aja gitu. Kita selalu whining dengan itu, oh ya kan kondisinya lagi gini, kondisinya lagi gitu. Tapi sebenarnya banyak loh opportunity gitu kan di tempat lain gitu kan. Memang tidak semudah yang kita omongin gitu kan bahwa oke, ya udah kita jualan online aja. Ya nggak semudah itu juga. Tapi at least opportunity itu tetap ada gitu. Nah, speaking about digital ecosystem, nah ini jadi PR bersama gitu ya. Karena pilarnya ada 3 gitu. Satu mulai dari infrastruktur dulu nih sama bandwidth. Ya you know exactly lah. Indonesia itu gede banget. Listrik aja belum sampai nih ke ujung. Nah, kamu udah bisa ngerti sendiri gitu kan. Jadi ini tuh udah jadi PR gitu loh. Gak bisa kayak ibaratnya, ini ya makanya PR kita semua gitu untuk ngurusin kayak wifi, ketersediaan internet sampai di pelosok-pelosok. Bahkan ini juga ada yang satu fakta yang lucu juga sih. Bukan lucu, ini sebenarnya miris ya. Jadi ada temenku yang memang dia fokus di dunia pendidikan. Orang-orang locals gitu ya, yang ada di remote gitu. Dan dia cerita waktu itu. Aku lupa ini di Papua atau di NTT. Nah, untuk teman-teman yang ada di area timur, itu sempat dikirimin radio. Ya, radio untuk mereka belajar. Bagi beberapa orang, itu kayak, kok lo ngiriminnya radio sih? Ridiculous deh lo. Di era zaman sekarang udah kayak begini gitu. Tapi, the only one electronics yang bisa di daerah sana itu cuma radio. Iya. Mau kasih laptop, mohon maaf. Gimana nih? Nah, gitu loh. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kayak gitu ya, sensitivity kita gitu ya terhadap teman-teman yang ada di ujung timur sampai ujung baratnya Indonesia itu juga perlu kita bangun gitu loh. Jadi ketika kita mau membuat ekosistemnya jalan, nah kita harus perlu tuh mindset yang kita tadi. Di kota udah mau ngomongin 5G, 3G tuh di sana belum sampai nih gitu. Itu dia gitu kan. Jadi
Ya aku ya kadang-kadang juga, oh iya ya bener ya gitu kan. Ternyata kita nggak bisa yang kadang-kadang maksain gitu ya untuk semuanya sama gitu. Iya, Jadi kayak ya udah kita harus pelan-pelan nih, stage-nya iya, memang berbeda, tapi hopefully karena ujungnya sama, ya kita grow bareng iya. Jadi gitu. kadang orang mikirnya for the sake of my convenience, tapi enggak our convenience gitu. Itu dia. Nah, itu baru yang pertama tuh, pilar yang pertama. Iya, Yang kedua, tadi ngomongin digital literacy sama skill, iya. ya kan, yang Itu harus agak susah. diimprove. Ya kan? Ya ibarat kata gini lah devices-nya aja nggak ada, nggak mumpuni, gimana kita belajarnya? Iya, Ya kan? Orang yang nggak pernah lihat handphone pasti nggak ngerti ini buat apa. iya. Yang masih ngelihat handphone ada tombolnya, sekarang udah nggak ada tombol nih. Nah, ya kan? Itu kan pasti bingung gitu loh. Nah, Iya. jadi hal-hal yang kayak gitu yang perlu apa ya, terus di keep up gitu loh. Ini kita ngomongin Indonesia ya. Kita nggak cuma ngomongin yang Indonesia yang ada di kota doang, enggak. Tapi buat teman-teman yang ada di pelosok tuh juga PR-nya juga masih banyak banget gitu. Dan aku happy sih gitu ya. Udah mulai banyak banget nih yang concern gitu ya. Sampai akhirnya mereka tuh ngebangun kayak sekolah-sekolah di daerah gitu ya. Iya, Dengan bantuan digital gitu kan. Yang wifi-nya coba dibangun masuk ke sana. Pakai TV tapi mereka masih rame-rame dan iya. sebagainya. I think that's a good inilah ya intention gitu loh untuk bisa mulai lah kita ngomongin inclusivity in terms of economic, in terms of opportunity gitu kan, dan juga education kalau aku bilang ya itu kayak masih nggak ngerata banget di Indonesia ya kalau Iya, ngomongin inclusivity 3 hal itu tuh. Jadi iya. itu PR gitu. Nah, dan yang ketiga Tiga. yang paling penting pilarnya adalah adanya regulasi sama policy Oh iya. yang memang mendukung untuk si digital ecosystem sama digital ekonomi ini tuh tumbuh gitu. Contoh nih, ya kan? Misalnya pemerintah kita deh sekarang gitu ya. Pemerintah kita memang udah mulai mengarah ke digital nih. Ada beberapa proses yang semuanya udah bisa pakai digital. Iya. Ya kan? Tapi dokumennya masih harus hard copy, di print, dikirim. Kayak ke kantor pajak, bikin KTP, bikin SIM. Nah, itu kan. Jadi kadang-kadang gimana sih Lucu gitu. juga. Gitu. Dan approval-nya masih harus tanda tangan basah gitu. Ya, setengah-setengah gitu. Nah, fotokopi KK-nya harus dikirim. Itu dia. Nah, itu kan jadi kan kadang-kadang regulasinya ya, policy-policy yang terkait dengan itu tuh masih half baked gitu loh, belum fully supported. Jadi kayak itu sih, itu 3 pilar yang memang utama banget untuk dibentuk nih gitu kan. Sebelum nanti bisa kebentuk digital ecosystem di kita dan akhirnya bisa towards digital economy. Dan mudah-mudahan yang kayak tadi research-nya dari McKinsey itu bisa tercapai 20 juta loh. 20 juta plus loh. Iya, dan 2030 kalau dilihat-lihat nggak jauh ya, maksudnya nggak lama. Tahun depan udah 22 nih. Udah 8 tahun lagi. Kan tinggal 8 tahun lagi kan, makanya itu yang agak-agak sebenarnya bisa sih kalau menurut aku diakselerasi ya. Dengan adanya pandemi kayak gini tuh bisa ngebantu lah untuk nge-push sebenarnya tuh kayak gitu. Cuma yang tadi aja mau atau enggak untuk arah sana. Kalau misalnya melihat situasi kayak gini, untuk Indonesia, ya kita deh Kak, maksudnya seusia kita, Kakak melihatnya mentally prepare gak sih Kak? Kalau bicara mengenai pandeminya sendiri, I don't think we are ready ya sebenarnya. Jadi again, ini tuh kayak semua tuh serba diakselerasi, semua serba dipaksa, di-push gitu loh, di-force untuk berada di situasi yang sekarang. Gitu. Ya makanya balik lagi, siapa sih yang nyangka bakal ada virus yang kayak begini?
Betul. Ada gitu. Kalau ngomongin digitalisasinya, itu memang udah kebaca lah gitu, memang udah mengarah ke sana. Tapi kalau ngomongin soal pandeminya, I don't think everyone is ready. Even pemerintahan kita aja nih, Pak Jokowi itu baru dibentuk gitu kan, pemerintahan yang baru. Dapat challenge, pandemi segini besarnya gitu loh. Dan nggak ada satupun perusahaan yang gimana bikin tim untuk menghadapi major force gitu. Nggak ada. Nggak. Mungkin kalau ngomongin major force itu ada. Ya, maksudnya kita kayak ngomongin soal banjir, gempa, dan sebagainya gitu. Tapi kalau ngomongin pandemi, virus, nggak ada. Pemerintah pun nggak ada. Nggak punya guideline-nya nih yang bisa dikasih, nggak ada. Especially sama orang-orang yang menganggap virus nggak kelihatan, yang orang masih menganggap bahkan nanti vaksin mati, nanti vaksin tetap kena. Nah itu PR. Vaksin ada chipnya, ya. Nanti kita bisa dideteksi kemanapun sama pemerintah. Iya. Ya, well anyway, aku sih nggak mau ngomongin yang soal konspirasinya ya. Gitu. Lah ya udah terserah kalau memang itu konspirasi di atas sana. Ya. Kalau misalnya vaksin mau dibikin bisnis, terserah. Tapi the point is gimana caranya we as a human being gitu kan punya moral obligation untuk keeping not only ourselves tapi juga orang-orang di sekitar kita, our beloved, untuk bisa stay safe and healthy. Gitu. Kalau misalnya penyakit ini itu cuma kena ke diri lo doang, terserah deh lo mau ngapain gitu ya. Ibarat kata nih kalau mau egois lagi, terserah deh gitu. Tapi kan kebetulan penyakitnya nggak gitu. Virusnya keluarnya cepet banget. Gitu. Sama untuk teman-teman yang punya comorbid dan sebagainya. Please be mindful gitu. Ya kalau misalnya tinggal sendiri nggak apa-apa deh gitu. Tapi ada loh yang pulang balik ke keluarga, balik ke anak gitu. Iya, itu dia. Jadi kayak ya kalau aku sih ngeliatnya kayak gitu ya. Jadi be mindful aja. Oke, Kak Tris, last 3 poin besar dari Kak Tris untuk reminder khususnya buat anak muda nggak cuma menghadapi pandemi, tapi what they should prepare and what should they mereka tuh harus behave seperti apa ketika masuk ke dunia kerja atau udah di dalam dunia kerja yang menurut Kak Tris paling penting. Oke, yang pertama don't stop learning, sama enjoy your learning journey. Itu yang pertama. Jadi dan yang kedua itu lebih kayak be ready, adaptive gitu ya untuk kondisi VUCA yang sekarang ini lagi tengah kita hadepin gitu. Jadi dan yang terakhir ibaratnya gini, balik lagi gitu ya, sebenarnya cari tahu apa sih yang sebenarnya meaning, find your true meaning gitu ya in life. Karena itu yang akan define gimana seseorang itu akan berjuang gitu loh. Baik itu di dalam sebuah organisasi atau nanti dia di luar organisasi gitu. Kan kalian nggak mau ya kerja hanya sebagai robot di sebuah perusahaan gitu pergi ya. Pagi pulang malam, besok pergi pagi pulang malam. Just for the sake of untuk kayak oke nih bos gue ngasih tugas ini, oke selesai, udah. Ini udah gitu kan. Enggak kan. Tapi kan itu ada journey-nya nih gitu. Kenapa lo dikasih tugas itu? Apa yang mau lo capai dari tugas itu? Gitu. Ketika udah selesai, what next? Itu yang jarang banget orang memahami di situ ya Kak. Dikasih tugas, cuma buat dikerjain dan selesai, mereka nggak dapet meaning-nya gitu. Itu dia. Aku kejadian ya kemarin, ini sharing dikit aja nih, karena relate. Ketika ada orang gitu ya, karyawan gitu, yang dikasih kerjaan tambahan sama bosnya, itu malah ngomel-ngomel. Mungkin betul ada beberapa kondisi yang bosnya itu rese gitu ya, dia nggak tahu nih kayak, ini orang ngasih kerjaan ke gue mulu gitu kan, ada yang kayak gitu. Oke lah, kita kesampingkan bos yang seperti itu. Sebenarnya teman-teman,
mindset kita harus coba dirubah. Ketika ada seorang atasan kita yang memberikan pekerjaan tambahan kepada kita, itu berarti apa? Satu, dia percaya sama kita, ya kan? Iya. Bahwa kita mampu. Yang kedua, kita punya kompetensinya, kita punya potentiality untuk dikembangin. Betul. Terutama untuk proyek-proyek yang kritikal, teman-teman. Seorang atasan nggak mungkin, iris kuping aku, nggak mungkin yang namanya ngasih proyek yang kritikal ya ke orang yang asal. Dia pasti melihat, oh, there is something within you yang gue lihat lo bisa gitu. Exactly. Bener nggak, Viv? Iya, betul. Kamu ngerasain itu nggak? Gitu kan? Jadi jangan salah tangkap gitu loh. Ketika kamu say no to that kind of opportunity, itu biasanya akan lose loh. Jadi kayak kamu akan kehilangan media kamu untuk belajar, media kamu untuk stretch yourself, gitu ya. Sampai mana nih gue bisa dikembangin gitu. Itu karena kamu menolak tuh hal-hal yang kayak begitu biasanya. Betul. Jadi mindsetnya harus dirubah. Oh iya, ini untuk development gue. Oh iya, ini untuk perkembangan gue ke depannya supaya gue lebih bagus lagi nih kerjanya. Ternyata yang selama ini gue cuma ngerjain A, gue bisa kok ngerjain B, C, D gitu. Jadi jangan iri sama teman-teman lain yang ketika dikasih project, mereka berhasil, mereka karirnya lebih cepat. Betul. Ya. Kalau nggak mau nerima kerjaan, jangan ngelihat orang yang pace-nya lebih di depan. Ya, benar dong gitu kan. Kadang ya tadi ya Kak, kayak misalnya merasa nih atasan gue nggak ngasih gue ruang, nggak ngasih kesempatan, itu kesempatan yang dikasih gitu ya. Walaupun maksudnya cuma tugas-tugas biasa, itu tuh perintilan atau bagian kecil dari untuk bisa jadi besar nantinya gitu ya Kak. Exactly gitu. Makanya tadi aku bilang ya, gini ya, you owning your own career gitu. Nggak bisa tuh yang namanya kayak bener-bener ngarepin semuanya serba dikasih. Ngarepin semuanya dikasih tahu. Aduh, nggak bisa kayak begitu zaman sekarang gitu ya. Jadi ayo proaktif gitu. Proaktif untuk apa? Nyari tahu informasi, proaktif untuk belajar, proaktif untuk nanya, proaktif untuk diskus sama atasan kayak, bos, gue udah belajar ini, gitu ya. Kira-kira apa lagi nih yang bisa gue pelajarin? Gue pengen jadi kayak lu, gue pengen gantiin lo 2 tahun lagi misalnya. Iya betul. Ngomong aja gitu, gue pengen gantiin lo lagi gitu, lo 2 tahun lagi gitu. Apa nih yang harus gue pelajarin misalnya gitu. Kalau bosnya memang baik ya, dia akan oke, sini, ayo, gue bantuin lo. Tang. Gitu. Tapi memang ada beberapa bos juga yang kayak ngekip gitu ya, ngekip dan segala macam itu ada. Itu nanti another strategi lah ya. Tapi itu. Nah, satu lagi, sebelum kalian the thing that you need to keep adalah performance. Ya. Jadi kamu harus perform dulu gitu sebelum you're asking for something dong. Yeah, what you can get before what could you get gitu ya. Exactly gitu kan. Ibaratnya kayak percuma gitu. Kalau misalnya kamu whining, kok gue begini, kok gue begitu, lah ya performance lo mana? Iya. Kalau lo hanya mengerjakan standar kerjaan lo, ya lo sama nih sama yang lain. Apa yang menjadikan lo beda gitu kan? Itu juga aku pernah pas kuliah ditanya, dan ini menurutku tamparan besar. Ditanya, coba kalian branding diri kalian gitu. Terus aku cuma bilang, Fiska seorang lulusan sekolah bisnis, berfokus di research. Terus dosenku bilang, bayangkan berapa juta orang di Indonesia yang lulusan bisnis dan fokus di research. Betul. Itu betul. Oke. Tamparan besar banget. Gitu. Itu yang akhirnya ngebedain kalian ketika kalian berada di organisasi manapun. Ya. Jadi orang akan, oh
Fiska yang bisnisnya spesifik misalnya apa gitu. Harus cari poin plus tersendiri. Yes, itu akan langsung ring a bell gitu kayak, oh iya nih, udah sama dia aja. Dia tuh jago gini. That's your branding gitu. Kalau tadi kata dosen kamu ya, itu branding kamu. Nah, itu yang tadi harus kamu cari dari apa? Dari learning proses tadi. Yang Betul. kalau kayak tadi di awal banget kamu bilang, iya Kak, fokusnya tuh vertikal kan, promosi aja terus gitu. Tapi inget ya teman-teman, proses belajar kita, learning apa namanya, orang dewasa itu nggak cuma ke atas. We call it lattice gitu ya. Lattice tuh bisa kemana-mana gitu. Ada yang ke atas, ada yang ke samping, ya. Ada yang ke samping sambil ke atas. Oke. Ya. Jadi beda-beda. Contoh, ya. Kalau yang misalnya nih, aku ngasih contohnya gini, bedain ya. Rizka sekarang udah kerja. Udah. Di bagian apa contohnya? Social media. Oke, di social media misalnya kamu ada social media manager, direkturnya apa? Marketing biasanya ya. Oke. Nah, ini contoh nih ya, ada 2 posisi. Mungkin ada orang-orang yang kayak, nggak, gue pengen Kak cuma jadi spesialis di social media. Jadi end game gue jadi social media director misalnya gitu. Ya. Ada yang aspirasinya enggak, gue pengen jadi marketing director. Bisa kebayang nggak bedanya development-nya di mana? Bisa kebayang. Kalau misalnya Coba kalau kamu yang kebayangnya gimana? Kalau marketing itu selain sosial media ada yang lain lagi. Exactly, gitu ya. Nah, itu bedanya. Jadi makanya aku bilang it's unique. That's why you need to recollecting lagi gitu loh dari diri kamu sendiri. Apa sih sebenarnya yang kamu cari gitu, yang kamu butuhin untuk berkembang apa? Yang meaningful buat diri kamu sendiri untuk bertumbuh. Karena tiap orang beda-beda. Gak bisa tuh maksain yang kayak, oke, udah hajar aja semuanya promosi naik gaji. Belum tentu. Gak semua orang pengen dipromosi, gak semua orang pengen naik gaji loh. Ada kejadian, this is true. Ada kejadian, orang yang mau dipromot dia nolak. Kenapa tuh? Aneh kan? Mostly kenapa tuh Kak? Alasannya gini, gak mau, udah. Scope gue segini aja, karena gue tahu kalau gue dipromot gue stres. Udah, gue di developnya lebar aja, gak usah ke atas. Ada yang kayak, that's true, itu kejadian. Even aku pas awal-awal tau kayak, ketawa sih, ada ya ternyata orang kayak gini, which is true ada. Jadi makanya itu yang aku bilang, everybody is unique, dan you need to find out sebenarnya kebutuhannya apa, gitu. Ada yang kayak misalnya, udah bos, lu nggak usah, gue belum butuh promosi, yang gue butuh adalah assignment, project misalnya, international assignment, gue biar dapat exposure di diverse environment gitu kan, terus dapat knowledge juga yang diverse yang bisa gue bawa ke local, itu kan beda. Malah gitu. Minta sesuatu yang belum gue pernah dapetin. Kan misalnya kayak, oke, aduh, bisa nggak nih, gue orang komersial gitu kan, pindah ke support deh, biar gue bisa ngelatih leadership gitu kan, atau apa, misalnya untuk di bagian HR gitu kan, gue pengen banyak belajar soal people-nya gitu kan, behind the scene-nya kayak gitu-gitu, bisa nggak masuk ke situ, gitu. Itu proses pembelajaran tuh banyak banget, jadi nggak cuma ngomongin promosi, naik gaji. Ya, jadi itu harus understand tuh gitu. Iya. Nya tuh sampai kayak begitu, gitu. Ada orang yang merasa, oh gue bisa dapat ilmu kalau gue naik, tapi ada orang yang merasa di sini gue belum selesai dapat ilmunya gitu. Macam-macam. Gitu. Iya. Tambahan lagi nih, gitu ya. Kalau bicara mengenai proses learning-nya sendiri, itu nggak melulu soal training ya. Jadi kalau, nah itu konsepnya, ini ada konsep lah, teorinya tuh 70, 20, 10. Gitu ya. Itu konsep gedeannya tuh. Jadi whole prosesnya. Bisa nebak nggak training tuh yang mana? Berapa persen? 10. Exactly. So you can imagine kalau kamu hanya berfokus sama training, itu cuma 10% dari total learning journey kamu.
Karena tidak Bisa nebak nggak? selamanya training itu bisa Nah, diimplementasikan gitu ya, Kak. itu satu. Kedua, biasanya Mhm. setelah selesai kelas, Mhm. itu menguap tuh. Betul. Karena bukan sesuatu yang dilakukan daily gitu. Iya. Makanya ada 70% ya. Bisa nebak nggak 70%? Pekerjaan sehari-hari, job desk, No. apa tuh? Lebih kayak on the job training. Itu 70%. Jadi makanya learning by doing itu sebenarnya adalah proses pembelajaran yang paling berpengaruh ya, paling berimpact gitu. Jadi 70% itu on the job training. Di situ macam-macam. Jadi mulai dari ada assignment yang kayak tadi aku cerita gitu ya. Terus juga ada project-project yang lebih mengedepankan mengenai problem solving misalnya gitu kan. Terus yang diversity experiences gitu kan, yang tadi ketemu sama orang global, regional gitu kan. Atau misalnya tim tim social medianya nggak cuma dari perusahaan kamu tapi dari yang lain-lain juga belajar gitu ya. Tuh kayak collaboration works lah, ibaratnya tuh kayak begitu. Nah, terus yang 20%-nya lagi selain tadi in class training ya, itu adalah social learning gitu. Jadi kayak gimana nih mulai dari coaching, mentoring, paling sederhananya coaching sama mentoring. Gitu ya kalau ngomongin social learning gitu ya. Atau misalnya ikut seminar, masuk ke community, itu juga penting. Bahkan Gitu di kan. Jadi perusahaan-perusahaan udah ada yang menyediakan kegiatan komunitas untuk karyawannya ya, Kak. Kayak after working hour ngapain. exactly. Betul. Nah, itu tuh hal-hal yang kayak gitu, itu sebenarnya tuh jadi learning journey. Makanya aku bilang itu learning journey. Karena training itu cuma 10%, teman-teman. Yang Gitu ya. Jadi 20%-nya itu apa tuh, Kak? 20% tadi social learning. Jadi 70% on the job training, 20%-nya social learning, 10%-nya itu in class training. Gitu. Ya. Jadi bisa kebayang ya, kalau ketika kamu mau di-develop, kamu bisa ngomong tuh sama atasan kamu. Kalau misalnya cuma ngasih training, bos, itu cuma 10%, bos. Gitu. Ya, cuma 10%, bos. Abis kelas juga nguap, bos. Iya. Kasih gue assignment, bos, biar ini teorinya nih, knowledge-nya itu bisa diimplementasiin. Iya. Gitu. Ya nggak harus 100%-100%-nya jalan semua bersamaan, tidak. Tapi intinya adalah kamu tahu bahwa ada option-option nih untuk development gitu, yang kamu bisa kembangin, kamu bisa explore. Jadi nggak cuma fokus sama training aja, nggak juga. Aku pribadi aku nggak cocok training. Aku lebih cocok on the job training. Kalau training, sorry, on the job training. Kalau misalnya training, kalau nggak seminar, team building, terus, biasanya nggak pasnya itu karena apa yang diberikan di training kita nggak pas kejadian di on field-nya gitu ya, Kak. Oh iya, betul. Nah, ya kan kalau perusahaan kan ada training need analysis ya, biasanya kan itu akan dicek dulu tuh, based on dari pekerjaan kamu, terus kayak capabilities kamu sekarang ini tuh ada di mana nih, gap-nya ada seberapa besar dan kira-kira learning apa yang kamu butuhkan untuk bisa closing the gap tadi, gitu, sehingga proses pembelajarannya tuh tepat sasaran, gitu. Kayak di perusahaan lagi ada masalah apa, itu yang dikasih gitu ya, Kak? Not necessarily ada permasalahan di perusahaan sih, tapi misalnya nih, kayak misalnya Fiska gitu ya, social media gitu. Nah, di social media sendiri misalnya ada 5 kompetensi nih, yang diperlukan untuk bisa menjadi social media expert. Tapi saat ini ketika di assess, Fiska baru 3 kompetensinya. Masih ada 2 lagi nih yang belum. Nah, ini aja yang coba dimatengin dulu. Lewat training kayak, atau misalnya harus terjun ke community kayak, dan sebagainya. Gitu. Ya, untuk bisa memenuhi ini. Gitu. Nah, mudah-mudahan dengan tercapainya 5 kompetensi ini, Fiska jadi bisa membantu perusahaan untuk lebih perform. Oke. Gitu. Ini banyak banget ilmunya dari sharing hari ini.
Mudah-mudahan membantu ya. Ini juga personally buat aku, wow, banyak tamparan. Harus lebih appreciate atas apa yang diberikan, misalnya kerjaan ini, oke, harus cari meaning-nya. Itu Iya benar. yang paling sering di-miss gitu. Kadang udah capek, masa ditambahin gitu. Betul, betul. Apalagi terutama di kondisi pandemi ya, Fis. Mm-mm. Maksudnya gini kan, ya kan kita udah sama-sama tahu banyak yang nggak udah kehilangan pekerjaan dan Iya, sebagainya. Ketika kita masih memiliki pekerjaan gitu kan, iya, masih mendapatkan gaji, iya yuk betul. sama-sama kita mencoba untuk bersyukur Iya, dengan apapun kondisinya. Aku appreciate. tahu kok sama-sama berat gitu ya, Iya, semuanya challenging gitu kan, tapi udah Bismillah gitu kan, iya, kita sama-sama bersyukur, mudah-mudahan itu lebih memudahkan langkah kita untuk iya, bisa terus ke depan iya. gitu. Kadang ada temen yang gaji gue dipotong, tapi lu masih punya kerja gitu. Iya, ya. Ya, Nah mau itu kan. ya, ya hal-hal yang ya banyak orang nih yang udah mulai susah. Jadi Gitu sih. jangan ngelihat apa yang nggak kita dapetin, tapi ngelihat apa yang kita nggak kehilangan sekarang. Untuk saat ini aku rasa itu adalah hal yang paling penting sih. Banget. Kita tuh biar bisa, kalau aku ya sekarang poinnya 3. Gimana caranya kita biar bisa ikhlas, berserah, dan akhirnya bisa bersyukur. Iya, betul banget. Karena itu emang gampang banget diucapin, tapi luar biasanya itu kalau dilakuin itu susahnya luar biasa gitu ya. Iya. Tapi kayaknya lama-lama kunciannya cuma 3 itu sih, Fis, kalau menurut aku gitu ya, kalau ngomongin soal kita hidup, kita bekerja dan sebagainya, bersosialisasi dan sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman di luar sana gitu ya, Fiska juga bisa nggak cuma survive, tapi bisa benar-benar melanjutkan kehidupan ini dengan jauh lebih baik dan sehat lah ya, sehat jasmani dan rohani. Ya, Gitu. begitu juga Kak Tris, sehat, Amin. sekeluarga, semuanya. Amin. Kak Tris, terima kasih banyak buat waktunya dan sharingnya yang keren banget hari ini. Terima kasih banget. Dan semoga kita punya kesempatan untuk sharing-sharing lagi. Apalagi Kak Tris dengan pengalaman yang luar biasa. Terima kasih banyak, Kak. Thank you. So happy to have you today. Jadi mudah-mudahan kita nanti ada kesempatan lagi ya untuk ngobrol. Terima kasih, Kak. Dadah. Dadah.